Ini tunggul, Mbak ya. Tunggul batu perawan sunti. Katanya kalau seseorang perempuan yang belum menikah memegang batu ini akan sulit jodoh. Apabila si penari sintren dilempar dengan uang koin, dia akan tiba-tiba berhenti menari. Gua Sunyaragi di Cirebon tidak hanya menarik dikunjungi, namun juga memiliki banyak mitos yang belum terungkap hingga saat ini. Masih di Kota Udang. Kali ini Ana Cike dan tim Jejak Leluhur mendatangi tempat yang dikenal sebagai Taman Pangyepi Iraga atau sering juga disebut Goa Sunyaragi. Goa ini dikenal karena bangunannya yang terbuat dari batu karang. Ditemani oleh budayawan yang bernama Pak Jajat, Ana Cike akan menelusuri seluk-beluk sejarah Cirebon, khususnya Sunyaragi. Selamat siang Mbak Selamat Ana, siang, apa kabar? Bapak. Ketemu Baik, lagi. iya, alhamdulillah bisa ketemu lagi. Selamat ya, Pak, datang di Gua Sunyaragi. Iya, iya, terima kasih Bapak. Ini pintu depannya ya Pak? Ini ya? pintu belakang, Mbak. Pintu depannya sebelah timur, Mbak. Oh, berarti kita ke sana kalau Kesana saya ke mau timur, lihat-lihat. iya, dari sebelah timur. Oh, dimulainya dari sana ya Pak? Dimulainya dari depan. Boleh Bapak antar saya Pak? Mari dengan senang Iya, hati. terima Mari, kasih Mbak. ya Pak ya. Nah ini Mbak Ana, ini pintu depannya. Hmm. Jadi konsepnya Gua Sunyaragi itu menghadap ke timur, menyongsong matahari, artinya menyongsong kehidupan. Berarti pintu depannya Pintu ini depannya ya, Pak? ini, tapi karena fasilitas yang ada dari pemerintah berada di sebelah selatan dan barat, maka kita buka pintu belakang. Pintu ini hanya untuk seremonial saja. Kalau saya lihat di Cirebon ini banyak pintu bentar. Bahkan di Sunyaragi juga banyak pintu bentar. Apakah di Cirebon ada peninggalan Majapahit kah atau Hindu Pak? Konsepnya adalah kenapa di Sunyaragi banyak pintu candi bentar? Karena dulu di Sunyaragi ini sudah ada komunitas. Ketika di abad ke-9, abad ke-10, Sunyaragi pada waktu itu sudah dijadikan tempat pemujaan bagi saudara-saudara kita yang beragama Hindu. Salah satu buktinya nanti Mbak Ana saya tunjukkan. Di sana ada peninggalan patung batu siwa. Oh ada ya? Ada. Pak, ya? Itu kita bisa lihat ke sana. Boleh Pak. Nah, ini Mbak Ana. Inilah patung siwa. Oh, ini patung siwa ya, Pak, Ini ya? mahkota, ini kepalanya. Ini tangan, ini kaki. Ini dulu Iya. dulu pegang tombak, Mbak ya. Oh ini terus Pegang tombak. Pegang tombak. Patah. Oh patah. Patah. Nah, konon ketika zaman kerajaan jauh sebelum Cirebon berdiri, yaitu zaman kerajaan Indraprasta, di mana yang menjadi rajanya adalah Resi Sentanu, mereka suka mengadakan ritual Gangga Nadi, Oh di mandi sini. Gangga, seperti aslinya di India, karena mereka keturunan India. Nah, pada saat itulah di sini digunakan untuk akhir daripada ritual Gangga Nadi itu. Di sebuah tempat yang nama aslinya dulu adalah Segara Amparan Jati. Segara itu sungai besar, Amparan Jati karena dulu sekelilingnya hutan jati. Hutan jati. Mbak Ana. Jadi kalau saya lihat begitu Ya. saya masuk ke tempat ini, jadi tempat ini juga suka dijadikan sebagai tempat berdoa, bermeditasi, bahkan ada banyak orang juga yang seperti semacam membawa sesaji Pak di tempat ini. Apa masih dipakai betul seperti itu ya? mitos itu masih berlaku sampai sekarang, Mbak. Jadi masyarakat seputar di sini masih mempercayai warisan daripada leluhurnya kalau mereka akan punya hajat, apa kesunatan, nikahan, 7 bulan, mereka melakukan ritual saja. Ini Iya. salah satu bentuk, salah satu bukti Oh, bahwa iya. masyarakat
masih menggunakan Ini bekas sio tempat ya, ini. Pak ya? Iya. Iya. Itu. Bahkan sesajanya kalau saya lihat bisa sampai komplit Iya. ya, Pak ya. Perjalanan menuju Bangsal Jinem. Tempat ini dipercaya sebagai tempat Sultan memberikan nasihat-nasihat kepada rakyatnya dan juga digunakan sebagai tempat melihat para prajurit berlatih. Memasuki lebih dalam Gua Sunyaragi, mereka berhenti di sebuah pendopo yang mempunyai nama Pendopo Mandebeling. Konon dipercaya juga pendopo Mandebeling ini sering digunakan oleh para putra-putri sultan untuk beristirahat. Ana Cike merasakan energi yang sedikit berbeda di sini. Karena kalau Ana lihat juga di sini dulunya memang difungsikan tempat ini pada keluarga kesultanan ataupun banyak orang-orang yang memang ibaratnya mempergunakan tempat ini memang untuk seperti bertafakur, Iya. mungkin untuk lebih membersihkan diri. Membersihkan diri ya. Dan ini ya Pak ya, kalau di sini Ana nggak belum terlalu masuk karena ini memang keadaannya siang. Siang ya. Siang, iya. Tapi memang sudah merasakan sih dari aura-aura yang ada di sini. Dan di sini juga Ana di depan sini kenapa lebih melihat ke sosok laki-laki yang gagah, semua seperti membawa tombak. Ya. Tapi beda apabila di arah sebelah sana, di sana seperti banyak sosok-sosok perempuan yang cantik, mungil, putih, Ya. gitu. Itu kalau boleh tahu siapa ya Pak ya? Itu di sebelah sana tuh Pak. Mbak bisa lihat ya yang Ya. di situ ada nama Gua Langse. Ya, oh itu Gua Langse ya. Langse ya, itu tirai. Ya. Di atasnya tuh para dayang-dayang. Mbak. Oh. Para dayang-dayang. Pantesan, Karena di sosoknya bawahnya itu para putra-putri dari kesultanan itu sedang mandi. Iya, iya, Jadi iya, didampingi dayang-dayang. Iya, betul, Sementara di sebelah sana. sosok yang gagah yang berdiri di depan Gua Iya, Peteng membawa ini, tombak bawa gitu. tombak, itu sosok penjaga, pengawal. Iya, iya. Sosok penjaga dan Iya. pengawal. Makanya Mbak Ana bisa melihat di Iya. atas Gua Peteng tuh ada cukup Gua Puncit. Nah iya, nah itu Nah, apa? itu fungsinya menara pengawal. Oh, pantesan itu gagah Ya, tinggi. dalam cerita masyarakat setempat, tokoh yang Mbak Ana lihat itu tadi diberi nama masyarakat setempat atau dijuluki Pangeran Jurutaman. Tapi seperti bukan keturunan orang kita, Iya, Pak. Kalau gitu. saya lihat dari matanya, dari kulitnya Iya. yang putih bersih, Betul. ada keturunan semacam keturunan dari Arab juga, tapi ada juga putih-putihnya mungkin seperti Cina juga, Betul, seperti Mbak. campuran. Betul. Susunan batu karang yang membentuk goa di tengah kota Cirebon menjadi pertanyaan besar. Benarkah Gua Sunyaragi sebenarnya berlokasi di tepi pantai? Semula Gua Sunyaragi itu berada di tepi selatan wilayah kota Cirebon waktu itu. Kita bayangkan bahwa Cirebon abad ke-16-17 belum seramai sekarang. Jadi pada masa itu tepian paling selatan adalah wilayah Sunyaragi. Dan pandangan orang yang menyepikan diri, kerabat Kasepuan yang menyepikan diri akan langsung menatap Gunung Ciremai di selatannya. Dan menatap bagaimana keindahan alam antara simbol gunung, hutan, dan gua itu berpadu jadi satu. Jadi semula tidak di tengah kota, cuma karena perkembangan suasana, perkembangan zaman, sekarang ya Gua Sunyaragi seakan-akan berada di tengah kota. Goa Sunyaragi menyimpan berbagai mitos yang dipercaya masyarakat. Tapi apa sebenarnya tujuan dari dibangunnya goa ini? Sunyaragi itu artinya sunya itu sepi, ragi itu raga. Sunyaragi adalah tempat mensucikan raga, dalam istilah Islam sering disebut dengan berkholwat. Sunyaragi dibangun untuk menggantikan posisi Gunung Sembung yang sudah berubah menjadi kuburan raja-raja.
Lalu mengenai gaya pembangunannya itu memang sebagai bangunan untuk menyepikan diri, makanya menyesuaikan. Tidak seperti istana atau tidak seperti bangunan rumah tinggal, tetapi lebih menyesuaikan diri sebagai tempat untuk menyepi. Bukan sekedar tempat menyepi. Sebagian masyarakat percaya Gua Sunyaragi memiliki pintu ke Mekah dan Cina. Mungkinkah pintu gaib itu yang mempengaruhi arsitektur Gua Sunyaragi? Pembangunan Gua Sunyaragi itu sendiri, relief dan motif yang ada di Gua Sunyaragi ini kental dengan nuansa Kosodan, artinya Majapahit. Kenapa? Karena salah satu arsitek yang membidani dibangunnya Gua Sunyaragi pada waktu itu adalah Raden Spat dari Demak. Namun, pembangunan Gua Sunyaragi itu sendiri juga melibatkan para arkeolog, para ahli-ahli seni dari Tiongkok dan juga dari Timur Tengah. Perjalanan kembali dilanjutkan ke sebuah pelataran yang tidak begitu luas. Jika diperhatikan dengan seksama, di pelataran ini terdapat sebuah patung gajah yang sedang menarik kereta. Patung gajah ini juga membuktikan adanya campuran budaya yang kuat yang berasal dari budaya kerajaan Majapahit. Ini mana? Ini ya patung gajahnya Ya ya, kan? Pak. Ini subhanallah, belalainya. keren banget. Ini belalai, iya betul jelas banget Iya, Pak. kan? Ini kupingnya. Iya. Jadi konon ketika danau itu masih aktif, dari belalainya ini Mbak memuncratkan air menuju ke kolam Kaputren. Oh. Iya kan? Iya. Jadi menyirami putra-putri yang sedang mandi. Oh. Begitupun dari Gua Langse. Iya kan? Sebagai air terjun untuk bermain gitu. Iya, iya, iya. Pak, ini kita seperti berada di pelataran ya Pak ya. Iya, Mbak. Tapi bedanya ada batu karang di sini. Ini yang saya rasakan batu karangnya beda. Ya. Ini kan buatan manusia ya Pak Iya. ya. Jadi dulu yang bawa batu karang ke sini itu siapa? Gua Sunyaragi itu salah satu peninggalan sejarah di pantai utara Pulau Jawa yang menggunakan batu karang. Betul. Sementara pantai utara tidak mengenal karang, Mbak. Iya. Karang itu tidak adanya di pantai selatan. Pantai selatan. Nah, inilah salah satu andil besar Raden Spat, penguasa Demak ketika itu. Jadi, kalaupun apa yang ditanyakan sama Mbak Ana, ya kira-kira ngangkutnya pakai apa? Nah, itu. Nah, ya kan? Betul. Mungkin, ya mohon maaf, orang zaman dulu mempunyai sebuah kekuatan yang di luar nalar, Mbak. Betul. Yang tidak mungkin Yang menjadi tidak mungkin. mungkin menjadi mungkin. Nah, sementara batu-batu karang ini orang Cirebon tidak ngerti itu batu karang. Iya. Dia bilang batu wadas atau cadas. Cadas, betul. Iya kan? Padahal ini batu karang Iya. ya Pak ya. Kenapa batu cadas atau batu cadas? Karena keras. Gua Sunyaragi terkenal sebagai situs sejarah yang menyimpan berbagai misteri. Posisinya di kota Cirebon di pesisir utara Jawa cukup membingungkan. Karena material batu karang pembentuk Gua Sunyaragi justru mirip dengan yang ada di pantai selatan. Benarkah ada bantuan makhluk gaib dalam pembangunan Gua Sunyaragi? Setiap kepurbakalaan ada sisi gaib. Setiap candi ada cerita-cerita yang tidak bisa dibuktikan secara kasat mata. Dan itu akan menjadi bumbu penyedap terutama bagi turis, bagi wisatawan yang datang ke situ. Bisa boleh dipercaya, bisa tidak, itu kan juga cerita, legenda. Dalam legenda masyarakat Cirebon, bangunan-bangunan suci banyak yang dibangun dalam hanya membutuhkan waktu 1 malam saja. Dan juga melibatkan tenaga kerja bukan hanya dari bangsa manusia, tetapi juga dari makhluk-makhluk halus. Secara visual, bangunan di kompleks Gua Sunyaragi lebih banyak memunculkan kesan sakral. Sebagai tempat bertapa, Gua Sunyaragi sangat unik. Biasanya para leluhur mencari tempat tinggi di pegunungan jika sedang bertapa. Namun, mengapa justru bangunan di dataran rendah dipilih sebagai tempat untuk menyempikan diri? Tujuan untuk bertapa adalah tujuan mendekatkan diri kepada
Yang Maha Pencipta. Dan Sunyaragi itu dulu terletak di sebuah pulau. Dan keterisoliran posisi Sunyaragi inilah yang memungkinkan kita bisa melakukan tapa atau menyepi. Kebetulan di Sunyaragi konsep itu didatarkan. Jadi yang tertinggi bisa berada di paling belakang. Yang terendah bisa berada di paling depan. Kalau kita masuk kota Cirebon, maka tepi pantai itu sudah yang paling rendah. Keraton itu berada di tengah-tengah, Madya. Sedangkan Gua Sunyaragi yang lebih dianggap keramat berada di paling selatan. Jadi pembagian tiga itu tidak vertikal dalam hal ini, melainkan horizontal. Bertapa itu kan tujuannya untuk kita bisa menyatukan diri dengan Hyang Holik. Namun dalam kepercayaan masyarakat Cirebon, Allah itu ada di mana-mana. Tuhan itu ada di mana-mana. Tuhan itu tidak lebih jauh dari urat leher kita. Selain dianggap sakral dan mempunyai aura mistis, ternyata Gua Sunyaragi juga memiliki keanehan lain. Keanehan atau keistimewaan, saya lebih suka dengan itu. Keistimewaan dari bentuk Gua Sunyaragi adalah ditemukannya fenomena-fenomena anasir pra-Islam di sana. Ada bentuk gajah. Gajah itu seperti yang dikenal di dalam kebudayaan pra-Islam itu adalah hewan tunggangan raja. Dan raja itu adalah simbol dari Dewa Indra. Di sisi lain ada bentuk dari susunan batu-batu itu, wadasan itu menggambarkan Garuda yang sedang mengembangkan sayapnya dan mematok ular naga. Itu juga dari cerita Hindu pra-Islam, cerita tentang Garuda. Jadi dari berbagai aspek kita bisa melihat adanya unsur-unsur pra-Islam di sini. Ada satu yang menjadikan salah satu ikon tetapi juga ini mengandung mitos di Sunyaragi, Mbak Ada, yang saya tunjukkan. Mari. Ini akan saya tunjukkan ya. Ini. Nah ini apa nih Pak? Ini tunggul, Mbak ya. Tunggul batu perawan Sunti. Oh iya, saya pernah dengar katanya kalau seseorang perempuan yang belum menikah memegang batu ini akan sulit jodoh. Kalau yang sudah menikah akan tidak langgeng. Betul, saya pernah dengar Ya, itu Pak. Jadi itu sebetulnya itu mitos, Mbak ya. Mitosnya, iya betul. Mitos. Artinya kalau mitos berkaitan dengan sugesti. Iya. Mitosnya memang betul. Itu mitos itu filosofinya adalah kalau kau hamil, kalau kau punya anak, harus jelas siapa suami dan bapaknya. Ada untuk mengarahkan untuk Mengarahkan. kebaikan. Cuma orang-orang tua kita kalau menasihati anaknya dulu dengan menggunakan mitos. Iya. Ini sebetulnya tunggul, Mbak. Patung Tunggul. aslinya kita amankan di museum. Oh berarti ada yang Ada aslinya patung ya Pak aslinya, ya? kita amankan di museum. Kenapa kita amankan? Kita khawatir pertama patung itu di abad 17 awal. Kedua rapuh, Mbak. Iya. Yang ketiga kita khawatir ketika patung itu ditaruh di sini, nilai Gua Sunyaragi akan berbeda, Mbak. Bergeser ke nilai yang agak sedikit nyerempet-nyerempet mistis. Iya betul. Itu. Betul. Jadi diamankan juga Kita supaya tidak amankan. rusak juga ya Pak. Ya, artinya ya kita amankan, kita lestarikan supaya tidak rusak. Namun kita berikan kesempatan bagi pengunjung yang untuk melihat kita. Nah, ini apa? gua peteng, Mbak. Nah ini gua peteng. Peteng tuh artinya gelap. Mbak Ana Oh. nanti bisa merasakan posisi di dalam, ya kan? Karena ini adalah salah satu tempat yang digunakan untuk panyepi raga. Oh iya, kembali lagi itu seperti untuk meditasi, Meditasi. ya Pak ya. Boleh kita masuk? Kita ya? masuk, Mbak, ya. Bismillah. Beberapa goa di Sunyaragi juga dianggap sebagai tempat yang sakral. Karena dipercaya, di lokasi inilah para leluhur bermeditasi untuk menyepikan diri dan berkomunikasi pada Sang Pencipta. Selain Gua Petang, ada beberapa gua lain yang juga dipercaya digunakan untuk bersemedi, yakni Gua Padang Ati dan juga Gua Kelanggengan. Nah ini apa nih Pak? Ini gua harga jumput, Teh. Oh
ini Gua Arga Jumut, ya kan? Keren ya Pak ya? Teteh bisa lihat, ya kan? Di Gua Arga Jumut ini kita bisa melihat ada semacam bentuk. Kalau kita melihatnya secara sepintas ini nggak terlihat teh. Iya. Tapi kalau secara ini seperti mulut sebuah apa, Iya. ya kan? Ini kan langit-langit lidah, Oh iya ya kan? iya. Ini menggambarkan seperti barongsai gitu loh, Teh. Iya iya Ya iya. kan? Ini artinya perpaduan daripada budaya Tiongkok. Iya. Nah, kita lihat ke bawah teh ya. Goa Arga Jumut pada masanya dipercaya sebagai tempat untuk mengadakan rapat-rapat penting. Selain itu, bentuk dari Goa Arga Jumut ternyata memiliki makna lain. Menuju bagian belakang Goa Arga Jumut, terdapat 2 buah pintu yang dipercaya masyarakat dapat menembus sampai ke Cina dan juga ke Mekah. Ini ada 2 buah ruangan. Iya Pak. Yang ini, yang sebelah timur, ini konon ruangan Mekah Medina. Yang sebelah barat ini Tiongkok Gunung Jati. Saya tadi justru pas lebih tadi nggak tahu nih di sini energinya tuh begitu besar. Memang di Iya. sini juga sama ya. Iya. Sama dua ruangan ini, 2 ruangan kecil ini ruangannya kecil tapi tarikannya kok besar. Ya. Tarikannya kok besar Pak. Ini Jadi- kok ceritanya apa nih Pak? Jadi gini teh, itu sebetulnya mitos. Ruang Mekah Medina, ruang Tiongkok Gunung Jati, ini menunjukkan bahwa dari 2 bangsa inilah Cirebon rame. Dari 2 pintu inilah Cirebon rame. Tetapi konon diceritakan bahwa dulu para leluhur kita pada zaman itu dengan kekuatan panyepi ingraganya, dengan kehusuan tawasulnya, tawadunya, masuk ke sini dengan mengucap bismillah, beliau nyampe kemana? Ke antara ke Mekah Madinah. Iya, Berarti, kalau sesuai ini dengan keinginannya. Teh. Oh. Dan mungkin saya akan manggil seseorang yang ada di sini, warga, Ya, untuk sama-sama merasakan. sama-sama merasakan. Iya. Silakan, silakan. Bukan saya tidak percaya, justru saya percaya dan yakin dan saya ingin mencoba. Amin, Amin. amin. Ya, Nah, kebetulan ada. ya. Namanya siapa? Andre. Mas Andre tahu dengan cerita atau mitos yang ada di sini? Ini ruangan apa Mas? Cina? Ini Tiongkok Gunung Jati, Dan ini Mekah Madinah. Ya, dan menurut kepercayaan atau keyakinan apabila kita berada di sini dan memfokuskan diri kita bahkan bisa seperti Miraga Sukma sampai ke sana. Mau coba? Pilih yang mana, Tiongkok atau Ke Arab? Saudi, Ke ke Saudi. Ke Saudi. Ke Mekah Madinah, silakan, Ya, silakan. Bismillah. Silakan. Coba. Ya pemirsa, di sini saya hanya mentransferkan energi atau sedikit membantu supaya Masnya bisa lebih fokus karena di sini bukanlah hanya tempatnya tapi pada orangnya juga butuh keyakinan dan fokus yang kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Lemesin aja ya Mas ya. Konsentrasi itu kalau Mas juga nggak apa-apa, nanti ada Bapak nahan. Ya pemirsa, bisa dilihat mukanya Mas Andri bahkan tadi sempat menangis dan pucat ya Pak Iya. ya. Bisa Jadi ceritakan sempat Mas Andri apa yang Apa dirasakan? yang dirasakan tadi, Mas? Bisa nyampe ke Madinah ke sana ya. Apa yang dilihat? Ya suasana di sana, kegiatannya di sana, ikut keliling Madinah juga. Semoga meskipun tadi hanya dalam Miraga Sukma, semoga dalam alam nyatanya kapanpun semoga secepatnya Semoga bisa terwujud, tercapai Mas, ya. dan terwujud. Semoga terwujud Iya, ya. lahirnya kasih, batinnya ya. butuh keyakinan. Semoga terwujud ya Mas Semua Andri keyakinan. ya. Terima kasih. Mas Andri ya. Ini kolam sirkulasi kecil teh ya. Iya, ini fungsinya buat Kolam apa sirkulasi dulunya, Pak? ini, yang ini menuju ke Gua Kelanggengan. Ini. Nah, Teteh bisa lihat tuh yang kecil. Oh, Itu masuk ke Gua Padangati.
Jadi Iya. kalau kita masuk ke dalam Teteh bisa lihat ini ada aliran air. Oh. Jadi kita pas saat masuk ke Padangati itu kita jalannya kena air. Kena air Iya, ya. karena air itulah sebagai pendingin dan untuk digunakan berwudu. Iya, untuk membersihkan Untuk diri. membersihkan ya, Pak, ya. diri. Oke. Kita masuk Teh ya. Boleh, boleh Pak. Airnya ngalir Teh. Iya, berarti zaman dulu itu di sini airnya ngalir, Iya. cuman sekarang Ketutup. ditutup aja ya Pak ya. Nah, ini air mengalir. Iya, iya, Air iya. mengalir sana. Nanti Oh, keluarnya sampai sana. air ini mengalir di atas patung Garuda Nilai Tulang. Nah, disinilah Teh. Konon dulu salah satu tempat panyepi Ingraga. Tadi di sana saya lebih merasakan ada kekuatan yang memang bisa dibilang agak-agak gitu kan. Iya. Nah, kalau di sini tuh lebih ke semuanya diam, terus Tawadu gitu ya bahasanya. tawadu. Terus bahkan di sini juga kalau saya lihat seperti banyak tapak-tapak. Ini saya ini di sini nih, Pak. Saya lihat di sini, saya merasakan di sini. Iya. Di sini, terus di sini. Bahkan kalau saya lihat sampai sekarang seperti ada seorang laki-laki, sosok laki-laki tua membungkuk. Betul. Membungkuk seperti posisi sujud gini Betul, Teh. iya. Jadi Iya. membungkuknya sangat bungkuk banget, Pak. Iya. Nah, sepuh Betul, gitu. udah sepuh sekali, Iya, betul. punggungnya itu udah hampir melengkung. Udah hampir melengkung. Iya. Beliau dikenal oleh masyarakat di sini dengan sebutan Syekh Mahmud. Oh, subhanallah. Salah seorang yang sangat dituakan. Iya. Setiap kali kalau istilahnya ritual, nama beliau selalu disebut. Betul. Dan konon ketika orang bertafakur tawadu di Iya. tempat ini, beliau akan bisa melihat di mana letak tangan dan bekas nempelnya sujud beliau. Saya akan masuk ke gua apa ini, Pak? Kelanggengan. Gua Kelanggengan karena saya merasakan ada tarikan energi yang cukup kuat karena di sini memang pada zamannya juga dipakai untuk bertafakur ketika seseorang menginginkan sesuatu ya, Pak ya. Maka dari itu masuk aja Ayo, ya, Pak mari, ya. Mbak, ya. Buka aja ya. Sejarah mencatat Gua Sunyaragi sebagai tempat petapaan para sunan. Sejarah apa lagi yang membuat gua ini terasa mistis? Selain memiliki keunikan bentuk, Gua Sunyaragi juga mempunyai daya tarik berupa mitos yang masih dipercaya hingga saat ini. Salah satunya adalah batu perawan Sunti. Banyak orang yang percaya jika batu ini dipegang oleh perempuan, maka perempuan itu akan sulit mendapatkan pasangan hidup. Batu tegak yang ada di depan pintu masuk Gua Sunyaragi itu sebenarnya berfungsi sebagai batu penghalang atau batu kelir. Batu kelir itu menghalangi jalan langsung menuju ke dalam. Yang kedua adalah juga sebagai batu yang dipercaya dalam hal kebudayaan pra-Islam pengusir bahaya magis. Sebagai batu yang dapat menolak bahaya magis yang akan memasuki sesuatu yang dianggap keramat. Kesan sakral dan misterius Gua Sunyaragi menjadi salah satu penyebab utama berbagai mitos yang terus berkembang di masyarakat. Seperti dongeng dari masa lalu, beberapa mitos sudah berkembang secara turun-menurun sejak zaman leluhur. Karena bangunan kuno itu dulu dibangun atas dasar kepercayaan pada mitos. Apakah itu bisa dibuktikan? Belum ada sampai sekarang yang mau membuktikan dan yang mampu membuktikan. Itu adalah kepercayaan rakyat. Tapi rakyat sampai sekarang begitu percayanya. Di zaman leluhur, setiap benda dan juga bangunan mempunyai makna yang tersimpan di dalamnya. Begitu juga dengan Gua Sunyaragi. Kenapa tempatnya pendek-pendek, sementara orang zaman dulu tinggi besar? Ini filosofi yang dipakai adalah filosofi padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa tempatnya sempit-sempit? Hanya bisa untuk lewat satu orang. Ini filosofinya adalah, kelak di akhirat, di akhir zaman, kalian akan mempertanggungjawabkan diri sendiri. Itu filosofinya. Orang-orang dulu menitipkan pesan itu
itu dalam pesan ucapan, ada yang berbentuk pesan yang disandikan dalam sebuah benda. Ada keris, ada keraton, ada tradisi, ada upacara adat, semuanya isinya itu adalah pesan. Nah, Teh Ana, Ya, bisa tebak nggak ini apa? ini semacam patung ya Pak ya. Ini sih kalau sekilas ini mirip patung manusia yang dililit ular. Tapi kalau kita teliti dengan seksama, karena di belakangnya seperti ada ya sayap ya Pak ya. Iya. Dan kalau dilihat nggak mungkin kaki manusia berbentuk seperti burung. Dan bertanduk, Mbak ya. Iya betul. Ini Dan bertanduk. Ini patung berarti Garuda patung Garuda dililit ya. ular. Betul, patung Garuda yang dililit ular. Iya. Pak, dan biasanya kan setiap bangunan di Indonesia itu termasuk ini ya, pasti mengandung filosofi ya Pak ya. Itu filosofinya apa ini Pak? Filosofinya menatap kehidupan, menyongsong kehidupan, harus gagah. Makanya menghadap ke timur. Menghadap ke timur. Satu sisi filosofinya menyongsong kehidupan, tapi di sisi lain, segagah apapun kau harus ingat bahwa kau nanti akan ke akhirat. Makanya di depannya adalah monumen Tiongkok, monumen Cina. Bentuknya seperti bongpai. Dan untuk ularnya itu apa Pak? Ularnya ini adalah segagah apapun kau pasti akan dililit masalah. Betul. Akan menghadapi masalah, tergantung kita mengejawantahkannya. Iya. Ini berada di aliran sungai, di aliran air yang dari Gua Langse tadi Teh. Ya. Lah ini keluarnya dari Gua Kelanggengan. Oh. Gua Kelanggengan ini dari kata langgeng. Konon dulunya para keluarga, khususnya putra-putri dari Kesultanan yang punya cita-cita, itu beliau akan bertafakur di dalam ruangan ini. Ini kan mengandung air ya Pak ya, tapi kita bisa masuk nggak Pak? Sebetulnya kita bisa masuk, Teh. Ya. Iya kan? Iya pemirsa, saya akan masuk ke gua apa ini Pak? Kelanggengan. Gua Kelanggengan, karena saya merasakan ada tarikan energi yang cukup kuat, karena di sini memang pada zamannya juga dipakai untuk bertapakur ketika seseorang menginginkan sesuatu ya Pak ya. Maka dari itu masuk aja Ayo, ya Pak mari, ya. Mbak, Buka aja ya. Ya pemirsa, setelah saya mengelilingi Gua Sunyaragi, saya mendapatkan banyak pengalaman dan banyak hal untuk saya pelajari, bahkan untuk kita semua pelajari. Karena di gua ini banyak sekali mengandung filosofi-filosofi hidup yang memang dari masa ke masa, yang apabila kita ambil makna dan hikmahnya, semuanya mengajarkan untuk kebaikan. Itu Mbak Ana ya, tentang Sunyaragi. Baik secara mistisnya yang banyak mengandung filosofi. Betul. Untuk bisa dijadikan pelajaran kita dan anak cucu kita Ya, ke depan. sangat menjadi pelajaran ya Iya. Pak ya. Ini ngomong-ngomong ada suara musik ya Pak ya? Kebetulan di Sunyaragi ada yang latihan kesenian tradisional. Oh, ada yang latihan Ada kesenian latihan tradisional. tradisional Namun ya? mohon maaf Mbak Ana, saya tidak Oh. bisa menemani Mbak Ana. Oh, tapi nanti saya boleh nonton Sangat ke sana boleh ya, Pak? sekali, sangat boleh Wah, sekali. Dipenuhi mantra dan asap kemenyan, benarkah sang bidadari akan masuk ke dalam tubuh pemain sintren? Hari ini merupakan hari keberuntungan saya. Selain mengetahui peninggalan sejarah di Gua Sunyaragi, saya juga mendapat kesempatan untuk melihat lagi salah satu kesenian khas Cirebon, yaitu sintren.
sintren adalah salah satu kesenian khas Cirebon, Jawa Barat. Kesenian ini diperkirakan sudah diturunkan berpuluh-puluh generasi walau belum jelas sejak kapan muncul dalam sejarah. Tidak ada catatan kapan sintren itu ada. Menurut filosofi orang dulu, sintren itu gambaran dari teori penciptaan yang sebetulnya dari yang dulu tidak ada menjadi ada. Jadi sintren itu pada awalnya berkembang sebagai hiburan untuk rakyat di kala malam dan biasanya dulu ditarikan sesudah panen. Ketika masyarakat sudah selesai mengerjakan sawahnya dan bersuka cita karena hasil panen yang cukup baik. Dahulu tarian sintren merupakan hiburan bagi masyarakat Cirebon. Namun pada masa pemerintahan kolonial, kesenian sintren berubah fungsi. Nah, sintren itu dimaknai sebagai seorang sinatria yang lagi ngetren. Artinya ngetren itu melakukan latihan perang. Awalnya itu penari itu dibelenggu. Itu untuk menggambarkan bahwa kita hidup pada masa belenggu penjajah. Itu bagaikan hidup dalam kurungan. Kemudian setelah kita lepas dari kurungan, baru bisa melakukan kegembiraan, berpakaian seperti seorang bidadari atau seorang satria. Pertunjukan kesenian sintren akan segera dimulai. Bisa kita lihat para pemain musik sudah mulai memainkan musiknya dan penari pun sudah diikat dan siap untuk dimasukkan ke dalam kurung. Ini juga Bapak sudah menyiapkan pembakaran menyan. Mungkin kalau Ana lihat sebagai media pemanggil supaya para leluhur datang dan mengikuti pertunjukan sintren. Kita saksikan yuk. Ya pemirsa, setelah dimasukin ke dalam kurung dan tidak beberapa saat kemudian penari tersebut sudah keluar dan bisa kita lihat penarinya sudah berganti pakaian dan bahkan sudah berdandan lengkap, memakai kacamata juga. Dan kalau saya perhatikan penari tersebut sepertinya sudah dalam keadaan tidak sadar. Bahkan tidak sadarnya dari semenjak penari tersebut sebelum masuk ke dalam kurungan. Sintren joget manis meseme panjak Pemirsa, mitosnya apabila si penari sintren dilempar dengan uang koin, dia akan tiba-tiba berhenti menari. Sekarang kita coba. Dan betul sekali. Terjatuhnya penari sintren saat dilempari uang menjadi salah satu daya tarik dari pertunjukan ini. Dipercaya para bidadari yang masuk ke dalam tubuh penari akan keluar ketika dilempari oleh materi duniawi. Mengenai lempar uang atau sawer, itu sebenarnya kan apresiasi penduduk atau masyarakat yang senang menonton pertunjukan sintren. Itu filosofinya, apabila sebuah perjuangan sudah dikotori dengan materi, maka akan lemahlah perjuangan. Makanya ketika sintren itu dilempari uang, langsung si sintren itu jatuh pingsan. Jadi banyak sekali filosofi yang bisa dihubungkan dari pertunjukan sintren atau kepada pertunjukan sintren. Filosofi itu berkembang seiring pemahaman masyarakat terhadap seni sintren itu sendiri. Pemirsa,
Saya penasaran, setiap penari sintren pasti memakai kacamata hitam. Saya mau coba lepas kacamata hitamnya dan apa yang terjadi. Pak, saya mau lepas kacamatanya boleh? Oh, ternyata sama kayak dilempar itu ya, Pak ya? Ternyata sama, berhenti menari dan seperti pingsan lagi, kita pakaikan lagi. Selain menjadi aksesoris, kacamata hitam yang dipakai oleh penari sintren memiliki makna tersendiri. Sebenarnya apa filosofi dari kacamata hitam tersebut? Itu untuk menunjukkan bahwa kita dalam melakukan perjuangan itu harus istiqomah. Tidak boleh melihat kanan kiri, tidak boleh melihat yang lainnya, kecuali pada Allah swiji. Itu untuk menghalangi pandang apakah seorang sintren itu waktu menari, dia merem, memejamkan mata, atau dia terbuka matanya. Nah, untuk menutupi hal itu digunakanlah kacamata hitam. Sintren adalah salah satu tarian yang dianggap paling kental dengan unsur mistis. Benarkah tarian ini menjadi media berkomunikasi dengan makhluk gaib? Masuknya kekuatan gaib pada tubuh sang penari itu bisa melalui suasana itu sendiri. Suasana itu didukung dengan bunyi, intonasi musik, ya, ketukan musik yang sangat sederhana, japa mantra yang dirapalkan oleh dukun, juga aroma dupa yang mewangi mengelilingi ruangan itu, dan suasana pertunjukan yang hikmat dari para penontonnya. Penonton itu diminta supaya tenang, tidak berisik. Adalah sesuatu hal yang membentuk suasana yang kudus sehingga kekuatan gaib itu turun. Jadi lewat apa? Lewat suasananya. Suasana yang semuanya itu yang saling dukung-mendukung. Dengan iringan lantunan lagu yang dipercaya sebagai mantra, penari sintren dipercaya dirasuki oleh bidadari cantik. Jadi tidak heran jika penari sintren mempunyai syarat khusus dan harus melakukan ritual sebelum menarikan sintren. Dia harus seorang gadis, seorang dara yang kebetulan tidak mendapat haid atau tidak menstruasi. Dia boleh menjadi seorang sintren. Tetapi kalau sintren di masa silam, kepopuleran seorang sintren itu mempengaruhi kepopuleran kelompok mereka. Nah, konon sang sintren itu juga melakukan kegiatan-kegiatan pra pertunjukan dengan mandi, dengan berpuasa, dengan berziarah ke tempat-tempat yang dianggap keramat pada waktu itu. Di tengah pertunjukan, sang pawang sintren tiba-tiba menarik beberapa orang penonton untuk ikut menari. Apakah yang akan terjadi? Pak, kalau boleh tahu ini mereka berdua diapain juga Pak penonton? Oh sama kesurupan untuk menari ya? Ikutan, padahal ini penonton ya bukan penari yang seperti ini, penari khusus kan ya Pak ya? Ya pemirsa, inilah kesenian kebudayaan peninggalan dari leluhur Cirebon. Meskipun beraroma mistis, tetap harus kita lestarikan karena ini adalah kesenian budaya peninggalan dari para leluhur kita.